awal bulan Hijriah. Kadang-kadang nih setiap tahun kita tidak sama pada saat kita mau mau Idul Fitri maupun Idul Adha itu. Nah ini tidak persamaan itu karena apa? Tadi sempat disinggung sedikit ya, mungkin secara sekilas lah mungkin ya, atau secara awam, di mana kita kan saat ini berdekatan sekali dengan teknologi ya. Apalagi HP juga ada di genggaman semua orang ya. Ternyata kalau kita Google, ini kita dapati beberapa aplikasi yang sekilas itu dapat menentukan arah kiblat. Nah, contohnya di sini saya pakai Qibla Find with Google.com. Nah, ini bisa langsung dipraktekkan. Ini kan kalau kita arahkan ke sini ini udah sesuai nih. Ada gitu ya, udah lurus gitu kan. Tapi tentu kan teknologi ini kita tidak bisa ambil secara mentah-mentah gitu ya. Nah, pertanyaannya, akurasi arah kiblat yang ada di Google ini apakah bisa kita jadikan sebagai patokan atau memang butuh perhitungan lebih lanjut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga sama, ini berkaitan dengan aplikasi, karena kan apalagi zaman now gitu ya, anak muda zaman sekarang kan pengennya serba set gitu kan, serba cepat. Nah, ini di lembaga Falakiyah PBNU sendiri sudah ada namanya Hisab Idul Fitri. Nah, itu kalau kita klik Hisab Idul Fitri, keluarkan bulan, tahun, dan lokasinya. Lalu ada proses nanti keluar tanggalnya. Nah, itu tingkat akurasinya bagaimana? Apakah itu bisa cukup untuk kita jadikan patokan atau ada kekurangannya? Awal bulan itu, awal bulan Hijriah memakai bulan ru'yah hilal. Kalau menentukan kiblat bisa memakai matahari ya. Nah, yang mungkin yang agak ini, nah seperti saat ini matahari tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat. Apakah kita boleh lihat jam, atau kalau jam 12 kan matahari biasanya ada di atas kepala. Nah, untuk menentukan kiblat apa kita bisa pakai jam seperti itu? Soalnya tadi kan ada dibilang kalau jam sekian, oh bulan posisi tanggal sekian, jam sekian. Kalau matahari kita taunya kalau jam 6 matahari terbit, ya jam 6 pagi matahari terbit, siang jam 12, nah sore jam 6 tuh matahari tenggelam. Taunya kan kalau sistem matahari seperti itu ya secara umumnya. Nah, itu kalau seperti ini, apakah sebetulnya tadi udah diuraikan juga banyak atau ini yang menentukan arah kiblat ya. Cuma ini tadi hanya kalau mendung kayak gini bisa nggak gitu? Atau handphonenya mati, karena handphone mati biasanya kita pakai kompas ya, kita pakai kompas itu. Kalau kita sedang berada di tidak di musola, tidak di masjid gitu. Ya, terima kasih. Indonesia itu terdiri dari 3 waktu ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan mungkin nggak kalau perbedaan hari raya itu terjadi di misalnya di Irian dengan di Aceh gitu. Jadi di Aceh mungkin sudah hari raya, tapi di Irian belum, atau sebaliknya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai sesi diskusi, mohon izinkan kami selaku moderator agak telat, tapi barangkali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu penasaran, kok pemaparannya keren banget, beliau itu siapa dan aktif di mana? Mohon izin kami membacakan sedikit biografi beliau. Yang pertama, nama beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Ma'rufin Sudibyo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 12 Desember 1977. Untuk pendidikan dasar dan menengahnya, beliau dijalani di Kebumen, sementara untuk kuliahnya, beliau kuliah di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Masya Allah. Dan saat ini
beliau sedang diamanahi sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PCNU di Kebumen. Beliau juga aktif di berbagai macam organisasi, salah satunya beliau adalah founder dan direktur pada badan The Ecliptica Institute, sebuah institut riset pendahuluan yang mengkhususkan diri pada bidang astronomi, bumian, dan kebencanaan. Sementara di saat yang sama beliau juga sebagai peneliti kebencanaan pada Lembaga Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Beliau sudah memiliki beberapa karya. Yang pertama, Sang Nabi Pun Berputar, Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya, juga ensiklopedia fenomena alam dalam Al-Quran, menguak rahasia-rahasia ayat-ayat kauniyah, dan beliau juga termasuk salah satu akademisi yang mana di Google Scholar beliau memiliki citasi sejumlah 134, H- indeks 6, I10 indeks 4 di Google Scholar tersebut. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami persilahkan satu penanya terlebih dahulu untuk kemudian dijawab dalam waktu kurang lebih 10 menit oleh pemateri. Kami persilahkan Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Ma'rufin Sudibyo sebagai narasumber. Saya mau nanya mengenai awal bulan Hijriyah. Kadang-kadang nih setiap tahun kita tidak sama pada saat kita mau mau Idul Fitri maupun Idul Adha itu. Nah, ini tidak persamaan itu karena apa, Pak Ma'rufin, mohon dijelaskan. Satu itu. Yang kedua mengenai arah kiblat. Arah kiblat ini kan bisa tadi seperti manual itu kita menentukan arah kiblat itu dengan pada pakai tongkat gitu ya. Nah, sedangkan kita perbedaan waktu itu antara di Arab Saudi dengan di kita itu sekitar 4 jam gitu. Nah, kita untuk pastinya itu kita gimana gitu kan, karena kalau kita pakai tongkat kan kita bisa juga nggak sampai tepat waktunya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi perbedaan permulaan awal puasa dan Ramadan seperti yang sudah sering kita alami? Adapun pertanyaan yang kedua adalah, ketika kita mengukur arah kiblat secara manual, faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan mengingat perbedaan-perbedaan geografi dan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia, agar pengukuran ini berjalan dan menghasilkan hasil yang benar-benar pas. Terima kasih, kami serahkan ke pemateri. Baik, terima kasih. Mungkin kami langsung saja para kiai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi ini terkait awal Ramadan dan Idul Fitri itu selalu menjadi pertanyaan dari tahun ke tahun. Biasanya kita itu lebih senang kalau awal Ramadannya berbeda. Karena kenapa? Karena puasanya bisa terlambat. Jadi kalau misalnya ditetapkan puasa hari ini, kita akan mencari pendapat di mana puasanya itu berjalan besok kapan gitu ya. Gitu. Tapi kalau terkait dengan Idul Fitri, biasanya kita lebih senang itu ya. Ini kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, itu kita lebih senang kapan yang Idul Fitrinya lebih cepat. Okay. Karena pertimbangannya kita bisa mengakhiri puasa tanpa harus qodho. Ya, pertimbangannya begitu. Tapi ini guyon. Hanya kemudian yang terpenting adalah di sini, kenapa kemudian terjadi perbedaan? Ini pada dasarnya adalah sebenarnya bulannya satu, Bapak dan Ibu. Bulan yang ada di langit itu cuma satu. Ufuknya juga cuma satu.
juga cuma satu. Jadi yang menentukan hilal itu muncul atau tidak itu hanyalah matahari, bulan, dan kemudian ufuk. Nah, tetapi di balik itu kemudian ada interpretasi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan tidak ada pendapat yang tunggal. Pendapat yang paling kuat, yang rajih, yang itu banyak rujukannya, dan itu diwakili banyak sekali rujukannya, adalah yang berdasarkan pada ru'yatul hilal. Ada hadisnya, salah satu adalah sumul li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi, terus kemudian fa'in huma fakturulahu. Berpuasalah kita jika melihat hilal, dan berbukalah atau berhari rayalah jika kita juga melihat hilal. Jika tidak terlihat atau fa'in huma, satu redaksi itu menyatakan fakturulahu, itu perkirakanlah atau digenapkanlah menjadi 30 hari. Tapi di redaksi yang lain sangat jelas di sana dinyatakan itu ada salasina ayah, ada 30 hari yang harus digenapkan. Yang itu kemudian mendasari ada yang disebut sebagai konsep istikmal. Nah, ini yang menjadi rujukan terkuat, rujukan yang paling rajih, dan itu juga yang dipedomani oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Tetapi di luar itu juga ada interpretasi yang memang lain, yang di sana menyatakan bahwa pada saat ini secara qat'i itu perhitungan sudah cukup, metode sudah cukup, karena sistem sudah cukup bagus. Pada hari ini ada komputer, pada hari ini ada gawe, pada hari ini ada macam-macam dan sebagainya, sehingga dianggap bahwa kemudian ketentuan terkait ru'yah hilal itu dianggap sudah gugur. Tetapi dalilnya lemah. Sehingga kalau kita tanya kemanapun, ke fuqaha manapun, bagaimana cara menentukan Idul Fitri, selalu jawaban yang paling kuat adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah jika melihat hilal. Nah, ini yang menjadi titik sentral di mana perbedaan itu berada. Dan terkait dengan hal ini bukan sekedar masalah akademis. Ini juga bukan sekedar masalah religius. Kalau murni masalah akademis itu selesai dengan kita mengambil kesepakatan-kesepakatan, Bapak dan Ibu. Tetapi di balik ini juga ada apa yang kami sebut sebagai tarik-menarik atau tarik ulur kepentingan-kepentingan yang kemudian saling berkait, berkelindan. Terutama yang paling mencolok adalah ketika kita memiliki satu identitas yang itu perlu diperjuangkan. Dan ini terlihat sekali. Nah, tetapi saya tidak ingin menyentuh ke arah sana karena itu adalah terkait dengan egoisme dari setiap lembaga atau setiap organisasi. Yang jelas bahwa kalau kita terkait dengan dalil itu yang terkuat adalah sumu li ru'yatihi. Hanya saja kemudian kenapa berbeda, karena memang ada yang berdasarkan pada dalil selain itu. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua itu juga didasarkan oleh pada posisi bulan. Di Nahdlatul Ulama dan juga itu dipedomani juga oleh pemerintah Indonesia secara umum, itu kita menentukan awal bulan berdasarkan pada ru'yah, tetapi ru'yah yang diterima adalah ru'yah yang memang ketika kedudukan bulan itu ada di atas dari batas imkan, seperti tadi kami telah jelaskan. Kalau kemudian ada ru'yah dan itu kemudian posisi bulannya masih berada di bawah batas imkan, itu pada saat ini belum diterima. Kenapa belum diterima? Karena itu memang dalilnya juga banyak, dalilnya juga rajih terkait dengan masalah hal ini. Apalagi kemudian kalau terjadi ru'yah tapi hilalnya atau bulannya sudah terbenam lebih dulu. Ini berulang kali terjadi. Hilal atau bulan sudah terbenam lebih dulu, tapi ada yang meru'yah dan kemudian mengaku melihat. Ini terutama terjadi di Saudi Arabia di tahun 1980-an sampai 1990-an. Ini di Indonesia ini sudah tidak diterima, tapi di luar sana masih ada yang menerima hal itu. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan tadi. Ada yang menggunakan batas imkan dan ada yang tidak. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan yang kedua, terkait dengan masalah arah kiblat, ini bagaimana cara kita yang lebih elok. Arah kiblat itu ketika kita berdasarkan pada posisi matahari, itu posisi matahari di atas Ka'bah itu selalu terjadi di Saudi Arabia pada saat duhur. Ketika adzan duhur berkumandang, 2 menit sebelumnya itu matahari ada persis di atas kiblat. Sehingga kalau kita berdiri di sana seperti tadi ditayangkan, itu bayang-bayangnya itu kita akan hilang. Bayang-bayang kita itu akan hilang. Kenapa? Karena sumber cahayanya itu persis ada di atas kepala kita. Nah, kalau bayang-bayang di Mekah itu hilang, berarti mataharinya persis ada di atas Mekah, maka di tempat lain kita akan bisa melihat kalau kita punya benda tegak, baik itu berupa tongkat maupun berupa tali,
yang itu kemudian kita pasang secara statis dan kemudian terlihat garis bayang-bayangnya, maka garis bayang-bayang itu pasti akan menghadap ke arah Ka'bah dengan tingkat ketelitian yang paling tinggi. Kenapa tingkat ketelitian yang paling tinggi, Bapak dan Ibu, yang kami perlu garis bawahi di sini? Karena dalam mazhab Syafi'iyah, sekali saja kita melenceng 1 derajat dari Ka'bah, kita akan bergeser sejauh 110 km. Jadi kalau kita melenceng 20 derajat dari Ka'bah, kita tidak menghadap lagi ke kota Mekah, tidak lagi menghadap ke Saudi Arabia, tapi menghadap ke satu tempat di Ethiopia, ke tempatnya Raja Najasyi dulu. Bahkan kalau kita menghadapnya katakanlah mungkin 15 derajat melencengnya, itu kita kalau luruskan garisnya itu kita tidak menghadap ke Saudi Arabia, tidak menghadap ke Mekah, tidak menghadap ke Mesir, tapi kita menghadapnya ke London. Iya, ke stadion Manchester United. Mungkin seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya. Gambarannya kenapa kemudian di Syafi'iyah itu kita harus hati-hati. Meskipun kehati-hatian ini juga bukan kehati-hatian yang sangat teliti sekali, tidak. Sudah ada kelonggaran-kelonggaran. Kalau mau berkiblat di Indonesia, silahkan cari mana kota Mekah atau mana batas tanah haram, tempatkanlah itu sebagai kiblatnya. Tidak harus ke Ka'bahnya langsung. Karena itu memang sudah diatur oleh para fuqaha kita, seperti itu. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, mungkin bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Ustadz Ma'rufin. Bisa disimpulkan dari pertanyaan Bapak dan jawaban Ustadz Ma'rufin bahwasannya mengenai perbedaan penetapan awal bulan ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama yaitu 1 menggunakan metode ru'yah atau melihat, yang kedua menggunakan metode hisab atau perhitungan. Sementara dari sisi ru'yah sendiri ada 2 perbedaan, ada 2 pendapat. Yang pertama ru'yah di atas batas imkan, dan yang kedua ru'yah di bawah batas imkan, yang mana itu memiliki implikasi perbedaan penetapan awal dan akhir bulan. Adapun yang kedua, bagaimana cara mengukur dengan tongkat, sementara patokannya adalah Saudi Arabia. Mungkin bisa kita cari dulu. Yang pertama, waktu zuhur di Saudi Arabia jam berapa, maka disesuaikan dengan waktu Indonesia. Dan di waktu itulah kita mengukur arah kiblat dengan menggunakan tongkat. Itu kalau mau iseng-iseng ya Pak Bu ya. Lebih baik nurut aja sih kalau melencengnya bisa segitu jauhnya. Baik. Iya, jadi waktunya hanya bisa zuhur aja. Zuhur persis. Tidak ada waktu. Di waktu zuhur kan persis di atas kepala. Oh ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani, perwakilan dari Lembaga Falakiyah PCNU Tangerang Selatan. Oke. Tadi sempat disinggung sedikit ya, mungkin secara sekilas lah mungkinnya, atau secara awam, di mana kita kan saat ini berdekatan sekali dengan teknologi ya. Apalagi HP juga ada di genggaman semua orang ya. Ternyata kalau kita Google, ini kita dapati beberapa aplikasi yang sekilas itu dapat menentukan arah kiblat. Nah, contohnya di sini saya pakai Qibla Find with google.com. Nah, ini bisa langsung dipraktekkan. Ini kan kalau kita arahkan ke sini ini udah sesuai nih. Ada gitu ya, udah lurus gitu kan. Tapi tentu kan teknologi ini kita tidak bisa ambil secara mentah-mentah gitu ya. Nah, pertanyaannya, akurasi arah kiblat yang ada di Google ini apakah bisa kita jadikan sebagai patokan atau memang butuh perhitungan lebih lanjut? Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga sama, ini berkaitan dengan aplikasi, karena kan apalagi zaman now gitu ya, anak muda zaman sekarang kan pengennya serba set gitu kan, serba cepat. Nah, ini di Lembaga Falakiyah PBNU sendiri sudah ada namanya Hisab Idul Fitri. Nah, itu kalau kita klik Hisab Idul Fitri, keluarkan bulan, tahun, dan lokasinya. Lalu ada proses nanti keluar tanggalnya.
Nah, itu tingkat akurasinya bagaimana? Apakah itu bisa cukup untuk kita jadikan patokan atau ada kekurangannya? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Jadi untuk pertanyaannya intinya adalah sejauh mana keakuratan sebuah aplikasi dalam menentukan arah kiblat dan juga perhitungan awal bulan. Gitu ya Pak ya. Kami persilahkan Ustaz Ma'rufin. Baik, terima kasih. Ini kalau bisa dikiaskan, bisa dianalogikan seperti ini. Kita berada di masjid, terus kemudian katakanlah saya berada di seberang jalan. Apabila kita sedang sholat Jumat, atau apabila kita sedang sholat duhur, sebentar lagi ya, kita sedang sholat duhur, imam berada di masjid ini, kemudian saya berada di seberang, tetapi bisa mendengarkan suara melalui speaker. Sholat saya sah nggak? Sholat saya sah apa enggak? Ya, saya sholat berjamaah, tetapi sengaja mengambil tempat di seberang jalan, terpisah dengan masjid. Tetapi saya bisa mendengarkan suara imam yang dipancarkan melalui speaker. Gerakan sama, tata cara sama, makmum tidak mendahului imam, tetapi saya sebagai makmum sah atau tidak? Tidak, ya, karena kita sudah beda. Apalagi kalau kemudian imamnya di Masjidil Haram, kita sholatnya di sini, ini sudah beda lagi, beda alam sudah ya. Nah, ini yang kemudian menjadi batasan bagi penggunaan teknologi apapun. Teknologi itu memudahkan kita, betul, tetapi dalam hal-hal tertentu itu ada aspek-aspek fikih yang memang sudah memberikan batasan jelas. Batasannya cukup jelas. Nah, ini pernah menjadi sebuah pertanyaan juga ketika awal-awal pandemi kemarin. Kami pernah mendapatkan pertanyaan yang agak melenceng, Pak, bagaimana kalau kita melaksanakan akad nikah, tapi karena masih PPKM, manten perempuan di sini, manten lakinya di ujung jauh, pokoknya intinya. Nah, boleh apa enggak? Terus kita tanya balik, diwakilkan apa enggak? Akadnya ada perwakilannya apa tidak? Tidak, maunya harus pakai video, harus pakai Zoom. Nah, ini kan kita memanfaatkan teknologi itu betul, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita garis bawahi supaya pemanfaatan teknologi itu tidak kemudian mengubah aturan-aturan yang memang sudah ada. Karena aturan-aturan itu dulu dirumuskan oleh para fuqaha itu bukan atas dasar macam-macam, tetapi atas dasar supaya kita dalam beribadah ini tetap menggunakan nalar yang rasional, tetapi juga tetap dalam posisi untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Nah, terkait dengan teknologi tadi, akurasinya bagaimana? Semua aplikasi itu akurasinya sama, bisa digunakan. Tetapi batasan kami adalah, batasan saya pribadi, kalau kita ingin mengukur arah kiblat, ukurlah di tempat di mana yang akan mau diukur. Caranya bagaimana? Mau dengan menggunakan kompas, mau dengan menggunakan bayangan matahari, atau kalau kita malam hari itu mau menggunakan bulan, mau menggunakan bintang, itu semuanya bisa digunakan. Dengan catatan adalah itu berada di tempat yang harus diukur. Seperti kita kalau mau menikahi seseorang, ya kita datang ke kediamannya, ngomong baik-baik dan kemudian kita akad, gitu ya. Jadi tidak dengan secara jarak jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mas tadi, ini terkait dengan masalah apa? Mohon maaf tadi gimana? Yang kedua? Ya baik. Ya baik. Terkait dengan hisab Idul Fitri, itu kebijakan dari Nahdlatul Ulama sampai saat ini sangat jelas bahwa awal bulan Hijriah itu hanya ditentukan atas dasar ru'yah hilal. Kenapa atas dasar ru'yah hilal? Karena memang rujukannya yang paling banyak. Jadi rumus dasarnya kalau yang biasa kita pakai itu kalau ru'yah ya istiqmal. Kalau ru'yah terlihat ya masuk tanggal, kalau tidak terlihat ya kemudian istiqmal. Meskipun setelah Muktamar Lampung itu ada sedikit perubahan, itu kalau tidak terlihat harus dilihat dulu bulannya terlalu tinggi atau tidak. Kalau bulannya terlalu tinggi berarti kita masuk ke tanggal dengan menafikan istiqmal. Tetapi kalau bulannya masih rata-rata, kita tetap mengutamakan istiqmalnya terlebih dahulu. Jadi ru'yahnya yang diutamakan. Nah, ini yang menjadi kebijakan. Adapun terkait dengan perhitungan-perhitungan, para bapak dan ibu semua, Nahdlatul Ulama itu banyak sekali yang bisa menguasai hisab. Di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama itu ada paling tidak
30 sistem hisab yang berkembang dan semua akurasinya luar biasa. Itu di luar dari sistem hisab yang selama ini sudah kita kenal, abjadun, kemudian urfi gitu ya, kemudian yang berada di Sulamun Narirain, itu di luar dari itu. Jadi ada lebih dari 30 sistem hisab yang berkembang. Nah, tetapi semua itu itiba, semua itu tunduk mematuhi bahwa prinsip dasar penentuan awal bulan Hijriah yang dipedomani di Nahdlatul Ulama dan itu dikukuhkan oleh para kiai adalah tetap berlandaskan pada ru'yah hilal. Jadi itu intinya. Apapun perhitungannya itu digunakan sebagai alat bantu. Alat utamanya adalah kita melihat dengan mata kita atau dengan menggunakan alat dan nanti kemudian hasilnya yang kemudian diputuskan melalui forum dari para cendekiawan falak. Demikian respon saya. Baik, terima kasih Ustaz Ma'rufin. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah teknologi hanya sebagai alat bantu, adapun untuk pemakaian itu harus disesuaikan dengan standar-standar fikih yang berlaku. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bapak Ibu-Ibu kami persilahkan. Ibu-ibu yang belum sempat nanya, ada pertanyaan? Ya, terima Sebutkan kasih. namanya Ibu, biar. Saya Anggreni, ya. Ini sepertinya saya hanya ini aja kesimpulan ya yang saya dapatkan dari pertemuan siang hari ini, bahwa kalau awal bulan itu awal bulan Hijriah memakai bulan ru'yah hilal, kalau menentukan kiblat bisa memakai matahari ya. Nah, yang mungkin yang agak ini, nah seperti saat ini matahari tidak terlihat, gitu ya, tidak terlihat. Apakah kita boleh lihat jam atau kalau jam 12 kan matahari biasanya ada di atas kepala. Nah, untuk menentukan kiblat apa kita bisa pakai jam seperti itu? Soalnya tadi kan ada dibilang kalau jam sekian, oh bulan posisi tanggal sekian, jam sekian. Kalau matahari kita taunya kalau jam 6 matahari terbit, ya jam 6 pagi matahari terbit, siang jam 12, nah sore jam 6 itu matahari tenggelam. Taunya kan kalau sistem matahari seperti itu ya secara umumnya. Nah itu kalau seperti ini apakah sebetulnya tadi udah diuraikan juga banyak atau ini yang menentukan arah kiblat ya. Cuma ini tadi hanya kalau mendung kayak gini bisa nggak gitu? Atau handphonenya mati, karena handphone mati biasanya kita pakai kompas ya, kita pakai kompas itu. Kalau kita sedang berada di tidak di musola, tidak di masjid gitu. Ya, terima kasih. Tapi terima kasih sekali atas penjelasan mengenai fikih falak ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Anggra ini. Adapun pertanyaannya adalah ketika metode ru'yah, ketika melihat secara langsung tidak dimungkinkan, apakah diperbolehkan kita menggunakan alat-alat bantu sebagai pembantu perkiraan kita, sebagai pembantu estimasi kita? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya adalah kalau terkait penggunaan alat itu sebenarnya kita sangat terbuka ya, sangat open gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mendung, kita ingin melihat kiblat secara lebih teliti, makanya di sini kemudian biasanya ahli falak itu melengkapi diri dengan berbagai macam peralatan atau berbagai macam piranti. Kalau malam hari kita bisa menggunakan patokan benda langit tertentu. Kalau siang hari kita bisa menggunakan matahari. Kalau situasinya mendung, baik itu malam atau siang, kita masih ada pilihan terkait dengan menggunakan kompas. Kompas itu sangat efektif untuk menentukan arah, asal kita tahu caranya. Asal kita tahu caranya dan tahu batasannya. Karena kompas pun ternyata juga memiliki batasan tersendiri. Saya ambil contoh misalnya, kita misalnya punya kompas, kita tahu di tengah-tengah masjid di sini. Persis di bawah masjid ini misalnya sedang ada struktur di mana di situ kemudian membutuhkan jalinan besi. Misalnya kita sebut sebagai pondasi takarayam. Kompas yang kita taruh di atas tumpukan besi itu pasti arahnya akan berbeda dibandingkan dengan yang kita taruh di luar.
Kompas yang kita taruh di dalam ruangan, kemudian di atas ini ada kabel listrik, arahnya juga pasti akan berbeda dengan kompas yang kita taruh di luar ruangan, dan itu dalam kondisi bebas. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang saya kira nanti kita perlu pelajari bersama kembali, karena itu tadi di awal sudah kami sampaikan, takmir masjidnya bersedia enggak kita meneruskan diklat falak ini. Di awal kami tadi sudah sampaikan, takmir masjid bersedia enggak kita meneruskan diklat falak ini, sehingga pertama adalah kita bisa mengenang beliau dalam aspek yang lebih positif. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadikan masjid ini sebagai salah satu center of excellence, pusat dari perkembangan peradaban terkait dengan khususnya adalah masalah ilmu falak di Indonesia, masalah ilmu falak di Tangerang Selatan. Kebetulan beliau sudah hadir dari Lembaga Falakiyah PCNU Tangerang Selatan secara formal. Jadi ini mungkin satu kesempatan yang bisa kita gunakan bersama-sama. Saya kira demikian Ibu Anggraini yang bisa kami sampaikan. Silakan Mas. Baik, jadi penggunaan alat bantu harus disertai dengan keilmuan-keilmuan yang mendukung alat bantu tersebut, gitu. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Kami persilahkan satu penanya sebelum kita akhiri dan kita kembalikan ke MC. Barangkali masih ada? Wajah. Silahkan sebutkan nama dan dilanjut pertanyaan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wawan. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz, pertama bahwa Indonesia itu terdiri dari 3 waktu ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan mungkin nggak kalau perbedaan hari raya itu terjadi di misalnya di Irian dengan di Aceh gitu. Jadi di Aceh mungkin sudah hari raya tapi di Irian belum, atau sebaliknya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, mungkinkah perbedaan penetapan Hijriah berbeda dalam satu negara? Mungkin sebagai contoh, tanggal 1 Februari di Aceh udah Idul Fitri, tapi di 1 Februari di Irian Jaya ternyata belum Idul Fitri dan Idul Fitrinya 1 hari setelahnya. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Secara fikih kita Indonesia itu adalah satu wilayah kesatuan hukum, Bapak dan Ibu. Aturan yang berlaku di Provinsi Aceh itu sama persis dengan aturan yang berlaku di Papua. Aturan yang berlaku di Tangerang Selatan sama persis dengan aturan di tempat kediaman saya di Depok. Jadi ini yang disebut sebagai satu wilayah kesatuan hukum, atau kalau dalam istilah fikihnya adalah kita menyebutnya sebagai wilayatul hukmi. Satu wilayah negara kesatuan, satu wilayah kesatuan hukum. Karena itu kemudian secara wilayatul hukmi, awal dari sebuah bulan Hijriah, terutama terkait dengan awal puasa, Ramadan, dan kemudian 2 hari raya, itu tetap bersamaan, tetap jatuh pada waktu yang sama, pada tanggal yang sama. Baik itu di Aceh maupun di Papua, karena satu kesatuan wilayatul hukmi. Meskipun posisi bulannya mungkin tidak sama. Saya ambil contoh ketika misalnya penentuan Idul Fitri kemarin, pada bulan Mei kemarin, itu sebenarnya posisi bulannya itu tidak sama antara Aceh dengan Papua. Papua lebih rendah, berada di bawah dari kriteria dibandingkan dengan Aceh. Aceh sudah di atas kriteria. Nah, karena itu waktu itu diambil kebijakan bahwa apabila ada laporan teruyahnya hilal dari kawasan timur, laporannya itu tidak diterima karena memang berada di bawah kriteria. Nah, tetapi karena laporannya itu datang dari kawasan barat semua, maka kemudian laporan itu diterima dan menjadikan dasar untuk penentuan Idul Fitri 1443 Hijriah. Ini salah satu contoh sederhana. Dan memang kalau kita bicara tentang khasanah penentuan awal bulan ini, kalau di luar dari Nahdlatul Ulama itu memang pernah ada kejadian seperti itu. Jadi di ormas lain yang berada di luar Nahdlatul Ulama itu pernah mengalami kejadian seperti itu, di mana di Aceh itu sudah masuk duluan, tetapi di Papua itu belum. Dan itu lagi-lagi terkait dengan perbedaan posisi bulan yang berbeda antara Aceh dan Papua. Kita harus pahami bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas. Jadi kalau ujung barat Indonesia dan ujung timur Indonesia itu kita tempelkan di peta benua Amerika, itu sama dengan
kita dari Los Angeles di pantai barat menuju ke Washington di pantai timur. Atau kalau kita terapkan peta kita ya, terapkan peta negara kita tempelkan peta negara kita ke Eropa, maka kalau ujung barat yang di Aceh itu kita berada di London, ujung timurnya itu berada di Rusia. Negara kita sangat luas Bapak dan Ibu. Dan ini salah satu hikmah, salah satu berkah yang mungkin patut kita syukuri bersama. Yang jelas bahwa terkait dengan penentuan awal bulan, itu sudah ada kodifikasi terkait dengan apa yang disebut sebagai wilayatul hukmi. Satu kesatuan wilayah hukum. Dan ini mendasari setiap kebijakan terkait dengan awal bulan Hijriah dalam semua bulan Hijriah yang ada. Nah, demikian respons. Ya, satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Pak Hussein. Baitullah atau kiblat kita sekarang ini bisa dikatakan pusat bumi ya. Pusat bumi. Kemudian pertanyaan saya, katanya kalau di atas, diangkat poros ke atas, itu akan sejajar dengan Baitul Ma'mur. Tempatnya para malaikat juga bersolat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau Baitul Ma'mur itu di langit yang keberapa ya? Itu pertama. Yang kedua, waktu perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Baitullah, kiblat Ka'bah, Rasulullah selalu kalau sholat tuh menghadap ke atas gitu. Apa dalam konteks menghadap ke atas itu bermohon perubahan kiblat atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung waktu sudah mendekati, malah sudah masuk waktu zuhur, kami persilahkan kepada narasumber untuk langsung menjawab, dan ini adalah pertanyaan terakhir karena kita sudah harus segera sholat zuhur. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Baitul Ma'mur itu memang terhubung dengan Baitullah lewat satu garis yang tidak kasat mata ya. Nah, tetapi posisinya di mana? Kalau kita mengacu kepada bentuk bumi, maka sebenarnya kalau yang dipedomani di ilmu falak itu kita melihat Baitul Ma'mur itu ada pada satu koordinat yang disebut sebagai koordinat deklinasi tertentu. Koordinat deklinasi tertentu. Di mana ketika kita berada di luar bumi, misalnya di bulan atau bahkan mungkin di Mars atau bahkan di luar tata surya, kalau kita ingin menghadap ke Ka'bah, kita ingin menghadap kiblat, kita cukup mengacu kepada koordinat deklinasi tersebut. Ini yang menjadi garis bawah. Nah, Baitul Ma'murnya di mana? Allahu alam. Tapi kalau menurut beberapa riwayat itu ada di langit yang ketujuh. Ya, ada di langit yang ketujuh. Nah, di sana menjadi pusat tawaf dari para malaikat. Hanya di sini pengertian tujuh ini kita juga perlu melihat secara lebih lanjut. Apakah ini pengertian bahasa atau pengertian maknawi? Kalau pengertian bahasa tujuh ya tujuh. Kalau pengertian maknawi dalam tradisi sastra Arab, tujuh itu bisa bermakna jamak, artinya banyak. Jadi di atas kita ada banyak langit yang saking banyak itu kemudian kalau dalam bahasa Arab itu kemudian dinyatakan sebagai tujuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi gimana yang kedua? Ya. Rasulullah itu ketika berada di Mekah, itu beliau mengambil sebuah kebijakan. Ketika sholat, beliau menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tetapi juga sholatnya menghadap ke Ka'bah sekaligus. Sehingga kalau sholat selalu berada di area di sekitar pintu sofa. Ini ketika di Mekah mudah bisa dilaksanakan, menghadap Baitul Maqdis dan Baitullah sekaligus. Tetapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, ini jadi tidak mungkin lagi. Karena arah menuju ke Baitul Maqdis dan arah menuju ke Baitullah itu saling bertolak belakang. Tadi kita lihat yang satu ke arah utara, barat laut, yang satu ke arah selatan. Nah, kemudian ketika berada di Madinah ini, beliau memang selalu memohon petunjuk bagaimana supaya Baitullah ini bisa dijadikan sebagai Ka'bah, sebagai kiblat bagi umat Islam. Dan ini berjalan selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah Bapak dan Ibu. Jadi kalau hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal, kemudian 16 bulan berikutnya, kira-kira di bulan Sya'ban, tahun 2 hijrah, itu kemudian barulah turun wahyu Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' faqul waliyaka masjidil haram gitu. Jadi itu yang menjadi petunjuk bahwa doa Rasul itu dikabulkan dan kemudian kiblat itu dipindahkan dari semula Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram atau Baitullah. Dan cara pindahnya pun sangat unik.
Ini mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya kalau kita ada pertemuan lagi. Cara pindahnya sangat unik. Kenapa? Karena itu terjadi persis ketika Rasulullah dan para sahabat itu sedang sholat. Sholat semula menghadap ke utara, kemudian dengan turunnya ayat tersebut, secara bersamaan kemudian pindah ke arah selatan. Sehingga takbirnya semula ke utara, salamnya kemudian sudah menghadap ke selatan. Nah, tetapi ini secara fikih diterima karena memang itulah petunjuk dari Nabi. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi. Begitu respon kami.